Nenek senang hari ini diberi kesempatan menemui anak-anak di seluruh penjuru Nusantara. Sebagai orang tua, nenek mau bertindak lebih bijaksana. Jangan sampai makin tua makin cerewet atau hanya minta diperhatikan. Gela rasa nenek makin bijaksana loh. Aku mau terima pengajaran dari nenek untuk beribadah kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Mari semuanya, kita sama-sama berpikir serta bertanya kepada diri sendiri. Setelah mendengar renungan tentang bagaimana Tuhan Yesus berbicara tentang dirinya dan kerajaan surga dalam kerangka hidup sehari-hari melalui beberapa sesi hari ini serta selanjutnya. Fokus dan konsentrasi ya. Halo adik-adik, yuk kita berdoa lagi karena kita mau belajar firman Tuhan untuk kita berpetualang di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Engkau berkenan kembali memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami boleh rendah hati mau taat akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dalam petualangan kita sebelumnya, kita telah melihat Tuhan Yesus mengajar banyak orang dengan perumpamaan seorang penabur. Adik-adik, apakah setelah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, Tuhan Yesus memberikan penjelasan kepada mereka? Tidak, adik-adik. Kok aneh, Pak? Biasanya seorang guru itu ketika mengajarkan sesuatu akan memberikan penjelasan-penjelasan sehingga orang yang mendengarnya menjadi mengerti. Mengapa kok Tuhan Yesus tidak? Kenapa ya? Adik-adik, karena Tuhan Yesus menginginkan orang-orang yang mendengarkan pengajarannya kemudian melakukan introspeksi diri. Mereka bertanya kepada diri mereka sendiri, apakah mereka tahu apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kali ini? Kalau mereka tidak tahu, mungkin akan muncul pertanyaan berikutnya. Sebenarnya aku tahu tidak sih semua yang Tuhan Yesus ajarkan sebelumnya? Yang Tuhan Yesus inginkan adik-adik. Ternyata yang heran itu bukan hanya kita. Murid-murid Tuhan Yesus yang hadir pada waktu itu pun juga heran. Kemudian mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, mengapa Engkau mengajarkan kami dengan sebuah perumpamaan? Adik-adik, Tuhan Yesus menjawab mereka bahwa orang-orang itu tidak pernah mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mereka harus menyadari bahwa sebenarnya mereka tidak mengerti apa-apa dari apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Padahal apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu tentang kerajaan surga. Jadi sebenarnya mereka tidak mengerti sama sekali tentang kerajaan surga. Kalau mereka tidak menyadari bahwa mereka tidak mengerti apa-apa, kalau mereka tidak menyadari bahwa mereka tidak mempunyai apa-apa, mereka akan sulit sekali menerima pengajaran dari Tuhan Yesus. Dan mereka akan sulit sekali untuk bertobat. Seringkali orang-orang itu hanya bersandar kepada pengertian mereka sendiri dan tidak mau menyadari bahwa mereka orang-orang yang tidak mengerti. Akhirnya mereka menutup telinga, menutup pengertian, menutup mata terhadap kebenaran yang Tuhan ajarkan. Tuhan Yesus tidak mau hal itu terjadi. Dari sini kita belajar adik-adik bahwa kalau kita tidak mau tunduk kepada hikmat Tuhan, jangankan kita mengerti firman Tuhan, tidak mungkin tidak akan terjadi. Kita hanya akan bisa mengerti kebenaran firman Tuhan kalau kita sungguh-sungguh mau merendahkan diri kepada hikmat Tuhan. Di bagian yang lain, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah kamu karena kamu telah mendengar dan melihat kerajaan surga.
Adik-adik, mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Karena ada begitu banyak nabi yang dulu pengen sekali melihat, mendengar tentang kerajaan surga itu. Yaitu tentang apa? Dengan kehadiran Kristus di tengah dunia. Tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Sekarang murid-murid itu dapat melihat, dapat mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Sehingga Tuhan Yesus memberikan mereka sedikit pengertian. Dengan sedikit pengertian ini, nanti Tuhan Yesus akan terus tambahkan pengertian. Sehingga setiap murid nanti akan terus bertumbuh dalam kelimpahan anugerah. Bertumbuh dalam pengertian sehingga mereka semakin mengasihi Tuhan. Dalam ini Tuhan Yesus mengajarkan apa adik-adik? Tuhan Yesus mau mengajarkan ketika kita belajar firman Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Biarlah kita boleh bertekun di dalam belajar firman Tuhan. Mungkin ada saatnya kita sulit sekali mengerti firman Tuhan, atau juga sulit sekali untuk tunduk dan taat. Tapi biarlah kita boleh belajar, terus belajar. Dan Tuhan akan menolong kita terus bertambah dalam pengertian dan bertumbuh dalam kehidupan yang beriman. Sehingga kita terus semakin serupa dengan Kristus Tuhan dan kita terus hidup mempermuliakan Tuhan. Jangan pernah bersandar kepada pengertian kita sendiri, karena itu tidak mungkin membawa kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Jangan kita berputus asa ketika kita belajar firman Tuhan. Kita bertekun, kita bersetia, karena Tuhan akan buka pengertian demi pengertian, sehingga kita semakin mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau mengingatkan kami, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang bebal dan sombong, yang merasa mengerti firman Tuhan, padahal kami tidak mengerti sama sekali. Biarlah kami menjadi orang-orang yang dengan rendah hati, mau menerima firman Tuhan, mau dikoreksi, dihibur oleh firman Tuhan. Tolonglah juga Bapa, mungkin di saat-saat tertentu kami sulit mengerti firman, atau kami sulit melakukan kebenaran firman Tuhan. Namun biarlah kami dengan kerendahan hati kami selalu taat belajar, mengerti, belajar melakukan, supaya hidup kami semakin melimpah dalam pengenalan yang benar akan Kristus, supaya hidup kami terus memancarkan terang sinar cinta kasih Tuhan Yesus, supaya hidup kami boleh sungguh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memang benar anak-anak, menjadi orang Kristen berarti memiliki pengenalan yang terus diperbaharui. Tidak berhenti mencari pengenalan yang benar tentang Kristus. Walau sudah tua, nenek tetap perlu diberitahu dan semakin perlu dikoreksi oleh firman-Nya. Apalagi Keila yang tidak mempunyai banyak pengetahuan. Jangan salah loh Kela, manusia bisa saja mengetahui sampai detail tentang apa yang disebut ilmu pengetahuan, namun tetap bodoh dan keliru tentang rahasia kerajaan Allah. Mungkin karena tidak mengalami kuasa Allah. Mari kita sama-sama mengintip sedikit lagi rahasia kerajaan itu supaya dapat mengerti dan berbagi. Mulailah dengan membaca dari Matius 13 ayat 18 sampai 23. Salam